Rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain. Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud sempat menyindir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten, alhamdulillah. Dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan pemirsa jadi solusi tuntas menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa?
banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.